Halo sahabatnya Boye, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini, Boye bakalan sedikit membahas tentang masalah dokumen kapal pesiar. Lebih pastinya itu adalah berapa batasan masa berlaku dokumen kalian ketika kalian berada di kapal pesiar. Sebelumnya Boye ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian, yaitu 8.921 subscriber guys. Itu banyak banget ya, 8.900 orang itu lumayan banyak banget, hampir 10.000 ya. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Dokumen kapal pesiar. Nah, di sini sudah ada beberapa dokumen, yaitu paspor, visa, Simenbook, medical, dan BST. Nah, di atasnya itu adalah validity of documents. Jadi masa berlakunya dokumen kalian ketika kalian berada di kapal pesiar ya. Nah, untuk paspornya itu yaitu satu kontrak plus 1 bulan. Nah, misalnya kontrak kalian 8 bulan, jadi paspor kalian itu harus berlaku 9 bulan karena di sini ada plusnya ya. Lebih baik lebih dari 1 bulan lah, atau 2 bulan seperti itu ya. Dan di bawahnya itu ada note Shanghai passport must be valid next contract plus 3 bulan. Nah, langkah baiknya sih 3 bulan ya, langkah baiknya. Di sini khusus untuk Shanghai passport, apa orang Cina ya. Boy juga kurang tahu ya, karena di sini ada plus 3 bulannya. Jadi kalau kalian misalnya dokumen kalian di MRCL Crew Travel, paspor kaliannya itu misalnya ya berlaku lagi 9 bulan, atau kontrak kalian 8 bulan misalnya, berlaku 9 bulan dan sudah centang biru, itu artinya centang biru apa centang hijau ya, itu artinya kalian bisa berangkat ya. Nyari amannya ya lebih dari 1 bulan lah ya. Nah, untuk masalah visanya itu adalah 1 kontrak plus 1 bulan ya. Dan untuk Simenbooknya 1 kontrak plus 1 bulan. Nah, di sini ada medical ya guys. Medical must be valid at sign on date plus 45 days. Dalam kurung medical test can be renew on board. Nah, itu artinya medical kalian itu bisa diperpanjang di kapal pesiar. Nah, di kapal pesiar itu boleh kalian memperpanjang sertifikat medical kalian ya. Dan di sana juga dilakukan tes. Dan tesnya itu kayak apa sih? Karena Opoyo sempat melakukan renew medical di kapal pesiar. Perbedaannya ya guys, di sini Opoyo sharing saja ya, perbedaan medical di kapal pesiar sama di rumah. Nah, di sini Opoyo kan berasal dari Bali Utara, sedangkan Opoyo itu harus medicalnya tuh di Denpasar atau Bali Selatan ya, utara selatan ya, di selatan lah ya. Dan itu memakan waktu pastinya, dan upaya juga bisa bolak-balik saja, memakan biaya juga. Dan untuk biaya medical di rumah itu ya lebih mahal ya, lebih mahal. Sedangkan di kapal pesiar itu bayarnya, kalau terakhir upaya ingat itu bayarnya cuma $100, dan untuk tesnya itu lebih sedikit di kapal pesiar daripada di rumah. Nah, tesnya itu apa aja sih? Yaitu yang pertama itu mata ya, mata dites. Setelah matanya itu ya dites satu persatu ya, tes satu persatu, dan kalian disuruh melihat huruf angka ya. Jadi kalian harus tahu huruf apa itu dan angkanya itu apa, nanti dikasih petunjuk ya, dikasih arahan ini apa, ini apa, ini apa, jadi begitu. Dan menggunakan bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan di sana kalian harus mengerti bahasa Inggrisnya dokter ya. Jadi itulah tantangan kalau kalian renew-nya tuh di kapal pesiar. Setelah itu darah kalian juga dites, kencing kalian dites ya. Dan yang terakhir itu tulangnya dites ya, tulang kakinya tuh di gimana yang gue lupa ya, di pencet-pencet begitu tulang kakinya ya. Itu yang Upawi ingat. Terus tes apa lagi ya? Dan dikasih beberapa pertanyaan menggunakan bahasa Inggris juga. Sempat Upaya nggak ngerti, Upaya cuma bilang yes no aja. Padahal Upaya nggak ngerti dan dokternya ketawa aja. Yang penting ya gue sehat aja itu ya, Upaya sehat aja. Jadi seperti itu. Dan akhirnya ya dituntaskan. Maksudnya diluluskan ya, sehat, Upaya nggak ada masalah apapun. Nah, kalau di kapal pesiar itu ya guys, kalian itu harus misalnya kalian melakukan tes ya, dan kalian itu jangan melakukan tes 1 bulan sebelum kalian pulang
itu tidak diperbolehkan. Kalian bakalan tidak bisa karena ya mungkin mepet kali ya, mungkin nggak bisa karena sebelumnya temen UPOY sempat nyoba nggak bisa. Misalnya kalian pulangnya itu lagi 4 bulan, kalian sekarang sudah kalian melakukan pesanan atau booking ke medicalnya bahwa kalian itu bakalan melakukan medical di kapal pesiar ya. Nanti kalian bakalan dikasih jadwal kapan kalian bakalan melakukan tes medicalnya. Nah, ya. Dan di sana itu ya, tes medicalnya tuh cepat banget ya. Tidak memakan waktu yang lama. Cepat banget. Di paginya itu kalian dites dan di malamnya juga dites cuma 1 hari aja, dan lagi 2 hari atau 3 hari atau besoknya mungkin kalian sudah bisa mendapatkan hasilnya. Pokoknya cepat banget ya. Nanti kalian dipotong untuk biayanya itu di Sipaskat kalian. Nanti kalian taruh uang di Sipaskat kalian. Sipaskat itu ya kartu buat kalian belanja di kapal pesiar, itu namanya Sipaskat kalau di company-nya UPOY. Dan itulah perbedaannya ya. Cuma $100 yang terakhir UPOY tahu ya, cuma $100 dan lebih cepat juga untuk masalah tesnya. Itu untuk masalah medical yang UPOY bisa sharing di video ini. Dan untuk STCW di sini ada ya, original certificate. Jadi sertifikat aslinya harus dibawa. Di bawahnya itu ada keterangan crew member from China, Brazil, India, Filipina, dan Indonesia must attend the STCW course at home. Jadi kalian harus melakukan BST di rumah ya. Jangan kalian itu tidak melakukan BST. Jadi kalian harus melakukan BST. Dan di bawahnya itu Security Awareness Certificate. Dan itu Security Awareness Certificate itu kalian trainingnya tuh di kapal pesiar seingatnya UPOY ya. Jadi itu saja untuk sedikit informasi yang UPOY bisa kasih tahu ya. Oh iya guys, untuk masa berlaku BST itu ya harus lebih 1 bulan atau 3 bulan ya. Biasanya BST itu berapa tahun ya? 5 tahun atau 4 tahun ya. Pokoknya lama lah ya, untuk BST-nya itu lama. Dan kalian bisa renew. Kalian bisa memperpanjangnya. Nah itu saja, semoga ada sedikit bayangan untuk masalah dokumennya, khususnya di medical ya. Medical UPOY sedikit sharing ya. Itu saja, bye bye.